Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan SDM. Pengelolaan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa investasi terbesar, terpenting di dalam sebuah lembaga, baik lembaga yang bersifat formal atau informal, adalah manusia itu sendiri. Oleh sebabnya, beberapa perusahaan-perusahaan itu mencoba untuk mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia ini. Itu kalau pemimpinnya peduli terhadap karyawannya atau terhadap bawahannya atau terhadap rekannya. Namun kalau misalnya pemimpinnya tidak peduli, maka sudah pasti perusahaannya atau lembaganya itu akan mengalami yang namanya menurunnya atau merosotnya kinerja atau kondite karyawan. Nah, begitu ya. Jadi kita mesti mempertimbangkan, mesti memanage karyawan-karyawan itu. Itulah yang nantinya akan lahir sebuah buku yang saya tulis dengan judul Produktivitas Sumber Daya Manusia. Insya Allah minggu ini naskah sudah jadi, tinggal diajukan, dan mohon doanya buku saya dengan rekan-rekan yang lain berbicara soal manajemen sumber daya manusia itu segera diterbitkan, mohon doanya. Baik, dalam rangka mengelola sumber daya manusia ini banyak faktor yang perlu kita persiapkan. Kita masuk ke slide. Bentuk organisasi usaha. A. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan itu sudah sepatutnya atau seyogyanya harus memiliki tujuan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kode etik sendiri bagi MSDM, manajemen sumber daya manusia. Karena tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu adalah mampu menciptakan produktivitas yang bermutu. Nah, gitu. Maka di setiap perusahaan itu harus memiliki tujuan. Nanti tujuan itu terangkum di dalam visi dan misi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi itu adalah sebuah organisme. Dia hidup, dia juga bisa mati. Dia bisa berkembang, dia juga bisa tumbuh dan kembang. Maka oleh karena itu, organisme ini itu perlu dijaga, dirawat, kemudian disirami agar ia berkembang. Kita ingin bahwa apa yang kita tanam di sebuah organisme itu dia mampu hidup dan bertahan di segala macam iklim. Suasana, situasi yang tidak kondusif atau iklim organisasi yang tidak kondusif, itu bisa kita tingkatkan dengan cara mempertahankan sumber daya manusia. Maka dibutuhkanlah organisasi itu. Nah, gitu ya. Kemudian manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebenarnya manajemen itu adalah sebuah seni. Seni untuk mengelola, seni untuk mengatur, seni untuk mengevaluasi, dan lain-lain.
Maka setiap manajemen itu tergantung dari perspektif atau cara pandang seseorang dalam menggunakan ilmu ini. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Iya, karena organisasi itu adalah kesepakatan bersama yang dibentuk di awal sehingga orang-orang yang berada di dalamnya itu harus mematuhi segala standar operasional yang ditetapkan sehingga tujuan nanti tercapai. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan atau malah merosot atau bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Pengelolaan SDM. Dalam mengelola SDM yang perlu dipertimbangkan itu adalah soal penerimaan. Prosesnya adalah penyaringan, tes pekerjaan, seleksi, penyaringan awal ini meliputi wawancara, permulaan, dan pemeriksaan formulir atau surat lamaran pekerjaan merupakan penyaringan awal dalam seleksi untuk pelamar. Nah gitu. Ada macam-macam teknik ya ketika kita membuat perekrutan atau kita mempromosikan perusahaan kita untuk disebarluaskan dan menjaring siapa-siapa saja yang potensial untuk masuk ke dalam struktur organisasi. Kemudian yang B, tes pekerjaan. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk mengisi kekosongan. Yang C, wawancara seleksi. Wawancara seleksi merupakan alat yang banyak digunakan dalam penjaringan pelamar. Wawancaranya Anda bisa menggunakan teknik wawancara terbuka, wawancara tertutup. Wawancara terbuka itu adalah pertanyaan yang diajukan dan jawabannya itu bisa bebas. Misalnya pertanyaan terbuka itu adalah bagaimana cara makan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara makan, maka jawabannya itu bisa panjang tuh. Tapi kalau ditanya kamu makan apa, pasti jawabannya beraneka ragam juga. Ketika Anda mengajukan pertanyaan tertutup, maka tekniknya berbeda tuh. Mau makan nggak? Nah, itu salah satu teknik untuk membatasi jumlah jawaban. Pilihannya bisa ya, bisa tidak, bisa sudah, bisa menjelaskan situasi. Kamu dari mana? Jawabannya bisa panjang tuh. Saya tadi dari mall, kemudian ketemu teman-teman, kita ngobrol bareng di sana dan kemudian kita makan-makan di sana, lalu kita foto-foto dan akhirnya 2 jam itu habis sudah di sana. Padahal yang ditanyanya beda, tapi jawabannya panjang. Ada 2 metode pelatihan. On the job training. Metode on the job training adalah pelatihan yang menggunakan situasi dalam pekerjaan. Latihan instruktur pekerjaan, misalnya memberikan petunjuk-petunjuk pekerjaan secara langsung pada pekerjaan, dan terutama digunakan untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan. Rotasi pekerjaan, yaitu karyawan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan pada bagian-bagian organisasi yang berbeda. Dan juga praktek berbagai macam keterampilan dengan cara berpindah dari satu pekerjaan atau bagian ke pekerjaan atau bagian lain.
job rotasi. Biasanya teknik ini digunakan untuk membuat karyawan itu tidak merasa jenuh terhadap tempat ia bekerja. Satu. Kemudian yang kedua, maksud dari job rotation ini adalah mencoba untuk mengembangkan keterampilan. Sisi baiknya adalah ketika job rotasi ini diterapkan, itu mampu memperbaiki iklim organisasi, juga iklim komunikasi di organisasi setempat. Nah, gitu. Tapi jangan terlalu sering. Yang C, merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Yang D, coaching adalah suatu cara pelaksanaan pelatihan di mana atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. On the job training. Kita sering kali tuh mendengar on the job training. On the job training ini adalah pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Misalnya lecture. Merupakan metode pelatihan untuk dengan memberikan kuliah atau ceramah dalam rangka penyampaian informasi. Yang B, video presentasi, adalah presentasi yang dilakukan melalui video media televisi, film, slide, dan sejenisnya, serupa dengan bentuk lecture. 4, merupakan pelatihan dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Yang D, merupakan suatu permainan peran. Yang E, merupakan metode pelatihan, di mana peserta pelatihan dihadapkan pada beberapa kasus tertulis. Nah, kemudian yang F, simulasi. Simulasi merupakan suatu situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan tiruan. Merupakan teknik yang menggunakan modul-modul tertulis dan kaset-kaset atau video tape rekaman. H, diberikan beberapa pertanyaan dan para peserta pelatihan harus memberikan jawaban yang benar. Yang I adalah teknik ini adalah merupakan suatu bentuk latihan kelompok. Ya, baik. Materi dari saya cukup sampai di situ mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Di minggu-minggu berikutnya kita akan bahas tentang program pengembangan karyawan. Program pengembangan karyawan ini ada pendidikan formal, penilaian, pengalaman kerja, ada hubungan antar pribadi. Baik karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, atau atasan dengan bawahan, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.